Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Kusuma Astuti, NIM 2218026, Sitas Bina Sarana Informatika Kampus Fatmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika. Etika sering disebut dengan istilah etik atau etis yang mengandung banyak pengertian. Dari segi etimologi, istilah etika berasal dari kata lain yaitu etikus, dan dalam bahasa Yunani disebut ethos yang berarti kebiasaan. Etika juga disebut ilmu normatif yang dengan sendirinya berisi ketentuan-ketentuan, norma-norma, dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada etika bergaul. Setiap hari dalam pergaulan di kantor sudah tak terelakkan karena satu sama lain saling membutuhkan berinteraksi yang di dalamnya mencakup komunikasi. Interaksi dan komunikasi akan berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak saling menghormati dan mengerti akan hak dan kewajiban masing-masing. Karena etika itu menyangkut moralitas, susila, sosial, agama, dan sebagainya. Bagaimana memahami etika pergaulan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa bersikap sopan, santun, dan ramah. Yang kedua, penuh perhatian terhadap orang lain atau kita bersikap empati kepada orang lain. Yang ketiga, mampu menjaga perasaan orang lain. Yang keempat, berusaha untuk saling membantu bila melihat teman kerja membutuhkan bantuan. Lalu yang terakhir, yang kelima, mampu mengendalikan emosi. Ada lagi etika berpakaian. Etika berpakaian, setiap orang selalu menginginkan penampilan menarik dan ingin merasa menarik dilihat orang lain, karena penampilan itu merupakan daya tarik setiap seseorang. Penampilan yang baik tercipta dari pakaian yang dipakai sehari-hari. Walaupun di dalam kantor, hampir semua karyawan perusahaan memakai seragam masing-masing yang telah ditentukan, dan sebagai karyawan di kantor tetap harus menjaga citra diri dan wibawa perusahaan sebagai image terhadap orang lain. Apalagi kalau perusahaan bergerak di bidang jasa atau pelayanan, tentu salah satu hal etika berpakaian ini menjadi hal pokok dalam kesehariannya. Pakaian yang baik dan pas digunakan memberikan kesan yang anggun dan lebih profesional. Bagaimana cara etika berpakaian kantor yang perlu diperlukan? Adalah yang pertama, gunakan pakaian dengan ukuran yang pas. Harus pas dan jangan terlalu berlebihan, terlihat terlalu gombrong, kurang bagus dilihatnya. Yang kedua, biasakan berpakaian rapi dan tidak kedodoran. Yang ketiga, jangan menambah model pakaian. Yang terakhir ada etika berbicara. Ada beberapa hal yang perlu diketahui ketika berbicara dengan orang lain. Yang pertama, pada saat berbicara harus menatap lawan bicara. Karena dengan kita menatap lawan bicara kita merasa dihargai oleh kita. Yang kedua, pada saat berbicara, suara harus terdengar jelas. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, hindari menggunakan nada suara yang tinggi, karena itu akan terkesan marah kalau menggunakan suara tinggi. Yang kelima, aturlah pembicaraan agar gampang dimengerti. Yang keenam, belajar untuk bisa mengimbangi lawan bicara. Yang ketujuh, berusaha untuk menyenangkan lawan bicara. Yang kedelapan, ciptakan selang sekali waktu rasa humor untuk menciptakan suasana yang tidak tegang. Dan yang kesembilan, mampu untuk memuji lawan bicara. Yang 10, selalu berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Sedangkan hal-hal yang harus dihindari ketika bicara dengan teman kerja adalah yang pertama, jangan membicarakan kejelekan orang lain atau teman kerja. Yang kedua, pada saat berbicara hindari pembicaraan hal-hal yang sensitif. Yang ketiga, jangan memotong pembicaraan orang lain. Jadi sebaiknya ketika orang lain menjelaskan, bercerita kepada kita, jadi kita mendengarkan saja dulu. Lalu kita bisa memberikan tanggapan di akhirnya. Yang keempat, jangan memonopoli pembicaraan. Biarkan lawan bicara kita bergantian berbicara. Yang kelima, hindari untuk membicarakan diri sendiri. Lalu hal penting yang harus diperhatikan dalam etika kantor adalah yang pertama, bersosialisasi. Yang kedua, berbicara dengan jelas. Yang ketiga, hati-hati dalam berkomentar.
Yang keempat, kompromi. Yang kelima, pengaruhi orang lain tapi dalam artian positif. Yang keenam, hadapi masalah dengan kepala dan hati yang tenang. Jadi ketika kita punya masalah, jangan menghadapinya dengan kepala yang sedang panas, atau kita misalkan ada masalah dari luar, kita bisa duduk dulu terus mendinginkan suasana hati dulu baru kita bisa berbicara. Yang ketujuh, tidak mudah terpancing emosinya. Yang kedelapan, jangan takut perubahan. Yang kesembilan, lepaskan ego dalam berkomunikasi dan beretika berbicara tersebut. Terima kasih, sekian video dari saya tentang penjelasan etika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.